wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri, Ria Duljana Situmorang, Joy Teresa Mosir, Luna Putri Aritonang, Ines Witan Rizky, Rasta Barat. Oke, kami sedang ada di 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 찾으러 Selamat sore Bang, kami mahasiswa akuntansi B 2021 dari Universitas Negeri Medan, mempunyai tugas proyek Bang, untuk mewawancarai sebuah UMKM kayak usaha menengah kecil gitu Bang, untuk penugasan itu Bang, dalam mata kuliah kewirausahaan. Jadi kami pengen mewawancarai Abang selaku pemilik bisnis, apakah bisa? Terima kasih Bang. Jadi yang pertama itu latar belakang usaha dan prosesnya Bang. Latar belakang Abang membuka usaha ini kayak mana Bang? Oke, ya terima kasih banyak untuk adik-adik mahasiswi Unimed ya yang udah mau melakukan penelitian di UMKM tempat usaha saya Boba Box. Ya, Boba Box awalnya berdiri itu di Juli 2020 saat pandemi. Jadi di saat pandemi, di saat banyak yang susah mendapat kerjaan, nah dari situlah kita coba untuk buka usaha minuman. Nah awalnya tuh sebenarnya ngelanjutin usaha dari orang tua. Orang tua awalnya usaha minuman teh manis, kopi, kemudian ada susu, itu untuk pedagang pasar yang jualan cabai sayur di pasar pagi Setiabudi. Nah, udah puluhan tahun orang tua berjualan, udah tua, orang tua sudah tua, jadi saya juga sudah tamat kuliah. Jadi saya coba untuk melanjutkan usaha, tapi dengan model tampilan kekinian. Ya, yang gimana anak muda supaya datang, anak muda supaya tertarik untuk beli Boba Box. Dan kita buat ciri khasnya itu gula arennya homemade, buatan sendiri, dan bobanya juga homemade, buatan sendiri. Itu yang membedakan Boba Box dengan yang lain. Nah, alamat kita ada beberapa di Kota Medan. Yang pertama itu memang cabang pertama buka di Setiabudi ini, di Jalan Setiabudi nomor 157. Kemudian ada beberapa cabang lagi, kita totalnya ada 20 cabang di Medan. Nah, untuk alamat cabang-cabangnya ada di Instagram. Untuk partner bisnis, sebenarnya kita masih orang perorangan, belum ada partner. Kita masih menerapkan sistem franchise. Jadi ada orang yang tertarik untuk buka usaha Boba Box, kita sediakan, kita buatlah dia untuk jadi mitra kita. Jadi sistem bisnisnya masih franchise mitra. Nah, nggak ada partner, nggak ada investor, nggak ada. Nah, modal awal buka usaha itu 8 juta rupiah. 8 juta rupiah itu dari tabungan saya dulu bekerja, saya habiskan semua. Itu kalau memang ini nggak jalan, Boba Box awalnya itu nggak jalan, itu udah nol, uang saya habis, nggak ada semua. Tapi karena itu uang terakhir, gimana caranya supaya itu jalan. Nah, 8 juta itu tabungan saya bekerja. Saya sebelumnya tuh bekerja 1 tahun tuh di PT Perkebunan. Iya, dari nol 8 juta itu. Nah, sebenarnya ide bisnis ini tercetus ya dari saya sendiri, tapi ya terinspirasi dari orang tua. Nah, kendala sebenarnya dari masa pandemi itu sebenarnya dari kita itu sama sekali nggak ada kendala. Di kendala malah di internal kita, di bagian SDM, karyawan silih berganti. Ada yang pasti di semua perusahaan, di semua usaha, di semua UMKM, masalah SDM pasti itu yang jadi kendala. Ya, ada karyawan yang
sering datang terlambat, ada karyawan yang sering sakit, ada karyawan yang curang. Nah, itu banyak kendala di SDM. Jadi Bang, itu kan ada SDM-nya yang sering sakit, terlambat, curang. Pelan-pelan kita buat sistem yang gimana supaya SDM ini nggak seperti itu lagi. Jadi saya rekrut satu supervisor, satu pengawas, satu pengontrol. Setiap hari dia datang ke outlet. Jadi dia yang datang, dia yang menghitung bahan. Kan si barista karyawannya di outlet kan udah ada nih, dia ngitung-ngitung cup, ngitung bahan-bahan, bubuk-bubuk semua. Nah, tugas si supervisor ini cross check, mengecek kembali benar nggak yang dihitung. Kemudian dia juga yang mantau keterlambatan, kehadiran. Pokoknya semua dikontrol, diawasi oleh supervisor. Itulah karena dari supervisor itulah sekarang udah minim, udah kendala itu udah teratasi. Kita F&B ya, food and beverage, makan minuman. Kita bahan bakunya ada yang buat sendiri, ada yang dari supplier. Karena kan banyak tuh menunya, ada banyak varian rasa. Khusus untuk brown sugar, kita buat sendiri, gula arennya racik sendiri, bobanya juga buat sendiri. Tapi kalau kayak varian rasa green tea, taro, itu kita ambil bubuk dari supplier. Nah, kalau untuk minuman kita ada 18 rasa, 18 varian rasa. Kita ada brown sugar, ada gula arennya, ada coklatnya, ada kopinya, ada susu-susuannya, dan ada buah-buahannya. Kalau untuk makanan kita tuh sistem konsinyasi. Ada orang yang mau titip makanan untuk dijual di boba box, itu kita jual dan kita dapat persenannya. Contohnya keripik, roti. Nah, gitu. Kita ada 3 ukuran, 3 varian gelas, yaitu small, medium, dan large. Jadi untuk membedakannya di ukuran gelasnya aja. Kalau semua rasa sama. Di small itu 8.000, di medium 10.000, dan di large 15.000. Justru yang kita rasakan UMKM di Medan ini, malah kita kan ada komunitas nih UMKM Medan. Nah, malah lebih enak berdagang, berjualan tuh di masa Covid. Karena di masa Covid itu malah orang banyak beli, konsumen banyak beli. Mereka dilarang keluar rumah, jadi mereka ada duit nih, tertahan uangnya. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan duit untuk cemil-cemilan, makanan, minuman. Nah, beda sama yang sekarang. Sekarang sudah lepas dari pandemi. Nah, jadi semua udah pada banyak buka usaha ini. Semenjak masa pandemi udah keluar, udah selesai, banyak bermunculan usaha-usaha baru. Nah, dari situlah makin banyak saingan. Dan banyak juga pembeli jadi banyak pilihan, banyak mikir ini mau beli yang ini atau beli ini. Dan saat ini daya beli menurun. Udah banyak dirasakan UMKM, mau apa aja, mau dia laundry, mau dia barber, mau dia teman saya kebab, burger, semua berdampak daya beli menurun. Saat ini per outlet pendapatannya per bulan itu 9 juta. Pengeluarannya 4 juta, dapatnya 9 juta. Jadi untung bersihnya, profitnya 5 juta. Satu outlet, satu barista, satu karyawan. Gimana? Jam kerja? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu full time, 12 jam. Terus bagaimana promosi dari kalian? Oke. Nah, kita ada tim content creator, kita ada tim sosial media. Nah, ada juga yang editor, dia yang ngedit semuanya. Dan jadi semua marketing itu dijalankan oleh tim marketingnya, content kreatornya bekerja sama tim sosial media. Nah,
Kita yang belum ada tuh untuk megang TikTok Shop belum ada. Kita udah megang Instagram, Facebook, Twitter, tapi kalau TikTok Shop belum dapat orang yang betul-betul bagus untuk setiap hari nge-live gitu. Target pasar Target pasarnya anak muda. Kita target pasarnya, segmen pasarnya itu usia 17 sampai 25 tahun, laki-laki dan perempuan. Jadi terkhusus itu pelajar dan mahasiswa. terus apakah setiap waktu itu ada produk terbaru? Jadi setiap waktu Iya. ada Setiap bulan kita coba inovasi. Nah, kita nggak pernah berhenti untuk inovasi. Kita selalu mengeluarkan menu-menu baru setiap season. Kita kemarin baru launching. Kami sekarang nge-campaign kesehatan. Jadi kita buat menu baru lemon campur madu, honey lemon. Jadi gimana caranya Boba Box tuh nggak hanya melulu tentang coklat-coklat, brown sugar, susu. Jadi kita padukan buah dengan madu. Jadi kita nge-campaign konsumen tahu kalau di Boba Box tuh ada minuman yang sehat gitu, ada lemon madu. waktu pembuatan produk terbaru itu tuh kayak apa maksudnya bisa bilang waktunya tuh kayak tergantung gitu maksudnya apa ada Iya. jadi tengah. Nah, itu kita lebih ke ini ya. Season kita tentuin season sesuai target pasar juga. Marketnya sesuai marketnya. Jadi di Instagram nih atau di TikTok lagi booming apa, mereka lagi viral FYP yang mana gitu. Misalnya kesehatan kayak tadi, makanya kita coba launchingkan produk minuman yang sehat gitu. Lebih ke ini sih, lebih ke tren masa kini. Di sini produk bestsellernya apa yang paling laris gitu? Yang sampai saat ini masih paling laris tuh brown sugar fresh milk. Ya. Brown sugar fresh milk, kalau coklatnya coklat Oreo, kalau kopinya kopi Silver Queen, kalau buahnya itu lemon madu. Kalau mengenai kondisi keuangan tuh naik turunnya sangat normal. Iya, setiap hari pasti naik turun. Nggak menetap satu hari dapat sekian, kan nggak mungkin. Naik turun, apalagi yang paling menurun tuh kalau cuaca hujan satu harian. Kita kalau jualan minuman, es, pasti kalau hujan pasti menurun. Utang nggak ada. Kita hindarkan. Kalau misalnya ada kayak hari besar itu ada promosi atau Hari besar, nah itu Boba Box yang membedakan sama outlet merek lain itu kita setiap ada hari besar, event-event itu pasti kita buat promo. Nah, yang paling dekat ntar lagi nih Hari Guru 25 November. 25 November 5 hari lagi kita udah siapin tuh. Nanti Hari Guru semua guru yang datang itu diskon 25%. Nah, kayak ntar lagi nih 22 Desember Hari Ibu. Setiap Hari Ibu yang datang ke Boba Box bawa ibu kandungnya selfie bareng Boba itu gratis 1 cup. Kita buat promo-promo yang unik yang merek lain itu nggak buat. Misalnya kayak Hari Ibu tuh kan selfie bareng ibu kandung. Jadi ada yang datang nggak bawa ibu kandung tahun-tahun lalu. Jadi pulang dulu bawa ibu kandungnya supaya bisa dapat gratis. Jadi itu kayak momen berharga buat dia. Bisa jadi dia belum pernah sama sekali selfie sama mamanya, tapi karena ada Boba Box ada promo itu jadi foto gitu, dapat gratis. Jadi itu kayak iklan kita juga, untuk kita iklan gratis, dia nanti posting itu masukin ke story-nya. Iya, jadi kita manfaatin itu juga. Gaji karyawannya berapa? Gaji karyawan itu ada yang 1.200.000, ada yang 1.300.000. Itu tergantung berapa lama dia kerja. Jadi awal masuk tuh pasti 1.200.000. Nah, nanti seiring berjalan waktu dia udah kerja berapa lama ada kenaikan. Nah, untuk kurir ada gajinya kurir 2.500.000. Kalau untuk supervisor itu 3 juta. Pokoknya beda-beda jabatan. Beda. Kalau di sekitar sini mungkin ada pesaing, Pak. Banyak lah. Ya. Strategi abang menghadapinya? Strateginya yang pertama berdoa, minta doa orang tua, terus inovasi, konsistensi, kolaborasi.
minta doa orang tua, inovasi, konsistensi, kolaborasi. Prinsip. Motor bisnis ini apa? Motor bisnisnya. The best homemade boba for you. The best homemade boba for you, slogannya. Strategi yang kolaborasi tadi maksudnya gimana ya? Nah, strateginya itu inovasi yang pertama kan. Tadi minta doa orang tua, terus inovasi. Nah, gimana supaya pesaing-pesaing itu kalah sama kita? Kita inovasi terus. Nah, kadang pesaing-pesaing itu nggak konsisten dia. Dia buka, tutup, buka, tutup. Kita harus konsisten. Nah, itu konsistensi. Konsisten sama rasanya, kualitasnya, pelayanannya, itu konsisten semuanya. Nah, yang terakhir kolaborasi. Strategi kolaborasi itu kadang sering dilupakan sama pesaing. Kita nggak bisa berjalan sendirian, kita harus kolaborasi. Nah, seperti kita Boba Box kolaborasi sama Nutrisari, kolaborasi sama madu. Siapa pemasok madu yang bagus di Medan, kita kolaborasikan. Kolaborasi sama Gojek, Grab, Shopee. Pokoknya jangan pernah kita berjalan sendirian kalau untuk maju. Jadi kolaborasi. Kan setiap usaha itu kan Bang, pasti kan banyak banget pesaingnya. Nah, Abang pernah merasa kayak terancam gitu nggak dengan banyaknya pesaing sekarang? Nah, kalau untuk ancaman pasti ada. Kalau pernah belajar SWOT, analisis SWOT, SWOT, strength, weakness, nah itu opportunity sama threat. Dari disitulah kita biar bisa buat strateginya, pos-posnya. Di strategi gimana supaya ancaman itu menurun, kita buat yang tadi inovasi, konsistensi, kolaborasi. Saya teknik industri. Ya. Teknik industri jualan boba. Umur 27. Kalian jurusan apa? Akuntansi. Nah, Bang cuma mau bilang jangan pernah membatasi diri dengan jurusannya. Misalnya, aku udah gelar akuntansi, aku nggak mau kerja yang lain selain akuntansi. Jangan kayak gitu. Sayang sekali kalian membatasi diri dengan gelarnya, karena Tuhan ngasih kita kemampuan nggak terbatas, tanpa batas. Tapi kalian membatasi diri kalian sendiri untuk akuntansi aja. Lingkupnya jadi kecil, akuntansi aja. Jangan sampai kayak gitu. Banyak teman saya, dia kuliah perawatan, kerjanya pertambangan. Pertambangan emas, tambang, betul-betul ditambang, bukan dia medisnya, bukan dia bagian medisnya, betul-betul dia ke lapangannya. Ada teman saya pertanian, dia kerjanya sales susu. Pokoknya itu jangan pernah membatasi diri, karena kita nggak tahu jalan kita itu di mana. Jangan karena nggak ada lowongan akuntansi, udah nggak mau ngelamar. Itu sangat disayangkan. Mengenai laporan keuangannya, apa ada kita daftar? Nah, kita ada laporan keuangan, ada di book manual, juga ada di kasir aplikasi. Apakah kamu sediakan untuk kami cari bisnis? Jangan pernah mau jadi mangga yang masak di peram di rumah. Jadilah mangga yang masak di pohon. Artinya apa? Mangga yang masak peram di rumah sama mangga yang masak di pohon, manisnya beda kan? Manisan yang mana? Yang masak di pohon. Masak di pohon. Kenapa bisa beda? Di kehidupan gitu juga, mangga yang masak di pohon, dia kena sinar matahari, kena panas terik, kena hujan angin, kena topan badai, itu semua dilaluinya. Dia di atas pohon terus kepanasan, kedinginan, setelah jatuh, masak, itu manisnya luar biasa karena proses itu. Nah, beda sama mangga yang masak di peram di rumah. Dia dilindungi, di kain yang dilapisi kain. Dia nggak pernah kena panas, nggak pernah kena hujan, dipelihara lah. Udah setelah itu kalau udah masak, beda manisnya, nggak semanis yang masak di pohon. Mas Bang keluar dari zona nyaman. Nah, maksudnya itu, Biayai orang tua. nah kalau mangga yang masak di peram di rumah, dia di rumah aja nih si anak di rumah aja. Tiba udah dewasa, disuruh ke dunia kerja, dia nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak punya pengalaman proses yang luar biasa itu, kayak yang si anak yang selalu di luar,
punya pengalaman organisasi, punya pengalaman bisnis, punya pengalaman jatuh bangun. Nah, itu dia mau di mana aja dia kerja, dia siap ditempatkan di mana aja. Beda sama yang ini, dimodalin orang tuanya usaha, habis, modalin lagi, habis. Dia cuman bisa mengandalkan orang tuanya. Nah, itu pesan dari saya. Hiding so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Lost in the city, both days I went right through all my options. Can't seem to keep my eyes bulging, got tissues in my pockets. I'm sensitive, probably wanna duck when I throw a fit. Been through some shit, with my heart on my sleeve, so it's hard to miss. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. I'm hiding so they don't see this part of me. Tugas proyek dari kelompok 4 tentang wawancara UMKM yang beralamatkan di bawah ini. Boba Box, the best for you. Jangan lupa mampir ya. Dadah.